dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang keluarga yang bahagia. Adalah merupakan satu topik yang tidak akan pernah terselesaikan selama dunia ini masih ada. Karena sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup dan terlahir dari yang namanya keluarga. Keluarga, Bapak Ibu, siapapun dia, merindukan yang namanya kebahagiaan. Keluarga juga adalah tempat di mana anak-anak kita, Bapak Ibu, bertumbuh berkembang. Di dalam keluarga, anak-anak kita bertumbuh dan berkembang, mendapatkan didikan yang baik ataupun yang tidak baik. Di dalam keluarga juga kita ketahui, Bapak Ibu, ada beberapa pakar yang mendefinisikan beberapa pandangan yang mereka lakukan, Bapak Ibu, bahwa anak-anak itu dibentuk dari umur 0 tahun sampai dengan 8 tahun. Karakter mereka itu akan dibentuk di dalam keluarga. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuda dan remaja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini Tuhan anugerahkan, yang hari ini Tuhan titipkan, Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan keluarga, bila tidak mendapatkan tuntunan, bimbingan, rasa aman di dalam keluarga, maka gereja sedang kehilangan yang namanya momentum untuk membawa pemuda remaja, anak-anak yang dititipkan Tuhan di dalam keluarga untuk menjadi keluarga-keluarga yang ilahi. Mengapa penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena keluarga punya peranan penting. Apa yang hari ini keluarga, suami, istri tularkan dan tanamkan di dalam kehidupan anak-anak, itu berdampak secara positif tetapi juga berdampak secara negatif. Ketika pemuda remaja mereka bertumbuh, mereka berkembang, ada nilai-nilai yang akan ikut mempengaruhi setiap kehidupan mereka di dalam mengambil keputusan, baik itu dalam studi mereka, baik itu dalam usaha mereka, baik itu dalam pekerjaan mereka,
bahkan juga nanti ketika mereka masuk di dalam pernikahan. Dengan adanya pembekalan yang baik, kontribusi yang baik dari keluarga, yaitu ayah, ibu, bahkan keluarga besar dari ayah, ibu, kakek, nenek, itu akan membentuk pola berpikir dari pemuda remaja untuk terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bulan ini adalah keluarga. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengar, istri adalah arsitek. Di dalam Amsal pasal 14 ayat yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan yang bijak membangun rumahnya, tetapi perempuan yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Tema kita pada hari ini Bapak Ibu adalah keluarga yang bahagia. Kebahagiaan ini didambakan oleh semua orang, tua, muda, kecil, dan besar. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa begitu banyak orang tidak mengalami yang namanya kebahagiaan? Ada banyak orang yang sudah berupaya berusaha untuk mengikuti yang namanya acara seminar tentang keluarga yang bahagia. Mencari kemana-mana, bahkan ada motivator-motivator yang luar biasa. Memberikan motivasi yang luar biasa. Dengan mengadakan berbagai macam seminar. Bahkan ada KKR yang begitu luar biasa. Tetapi banyak kehidupan kekristenan yang justru bukan semakin menjadi bahagia, tetapi jauh dari yang namanya kebahagiaan. Karena itu pada sore hari ini kita mau sama-sama melihat bagian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana langkah ideal membangun keluarga yang bahagia menurut bagian kebenaran firman Tuhan. Yang kita baca di dalam Yohanes pasal kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yang pertama, langkah pertama di dalam membangun keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berfokuskan kepada Kristus. Jadi sekali lagi, langkah ideal membangun keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berfokus kepada Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Keluarga yang dibentuk pertama-tama di dalam dunia ini adalah merupakan lembaga. Lembaga yang paling pertama dibentuk di dalam dunia ini adalah keluarga. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, di sana Tuhan sendiri mengambil inisiatif untuk mendesain, untuk menciptakan yang namanya keluarga. Jadi kehadiran keluarga, suami, istri, dan anak, itu adalah merupakan ide tunggalnya Allah. Bukan ide Pak Peta, bukan ide orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi merupakan ide Allah. Allah sendiri yang telah mengambil inisiatif untuk mendesain yang namanya keluarga. Agar melalui kehidupan keluarga, keluarga-keluarga menjadi cerminan Allah. Keluarga-keluarga Kristen menjadi cerminan, menjadi representasi dari Allah yang ada di dalam dunia ini. Dengan kata lain bahwa orang-orang percaya adalah merupakan wujud dari Allah itu sendiri. Allah membentuk keluarga agar melalui kehidupan keluarga Kristen banyak orang bisa melihat Tuhan. Tetapi realita yang terjadi jauh panggang dari api. Keluarga adalah merupakan idenya Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-28 firman Tuhan. Tuhan memberkati, setelah Tuhan menjadikan segala sesuatu, Dia memberkati manusia. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Suami, istri, dan anak adalah merupakan anugerah terindah yang Tuhan anugerahkan untuk membangun keharmonisan di dalam dunia ini. Allah mendesain manusia, Allah mendesain keluarga bukan supaya membuat keluarga ini menjadi malapetaka. Bukan membuat keluarga ini menjadi objek percobaan. Tetapi Allah mendesain manusia agar manusia bisa menikmati segala berkat yang disediakan oleh Tuhan. Karena itu sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjadi keluarga yang bahagia, kita harus berfokus kepada Tuhan. Di dalam bagian yang kita baca pada sore hari ini Bapak Ibu, di sini terjadi masalah. Ada masalah yang besar, ada masalah yang sangat serius yang terjadi.
perkawinan di Kana, Bapak Ibu, ada masalah yang urgen. Karena di sana sudah diadakan yang namanya perjamuan kawin. Perjamuan pesta perkawinan yang meriah, yang luar biasa. Tetapi ada masalah yang luar biasa pun terjadi karena ada kehabisan anggur. Berjalannya pesta perkawinan ini ada kehabisan anggur. Ini bisa menjadi malapetaka. Ini juga bisa menjadi alat kehancuran bagi keluarga yang sedang melangsungkan yang namanya pernikahan. Kehabisan anggur ini bisa merenggut, bisa merampas, bisa merampok, bisa mengambil segala damai, sukacita, kebahagiaan dari kedua mempelai yang sedang melangsungkan acara pernikahan. Ini tantangan yang besar, tetapi juga bukan hanya sekedar kedua mempelai yang sedang menikmati jalannya pesta perkawinan yang diadakan, tetapi juga berdampak bagi seluruh keluarga besar kedua mempelai. Karena ini menjadi aib yang mempermalukan kedua keluarga besar mempelai ini. Dalam situasi, dalam keadaan dan kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masing-masing orang akan berupaya. Masing-masing orang akan berupaya untuk menyelamatkan diri. Masing-masing orang akan berupaya berusaha untuk mencari pembenaran diri. Masing-masing orang akan berupaya berusaha untuk menghakimi yang lain, menyalahkan yang lain, menuntut yang lain. Bahkan dalam keadaan situasi seperti ini, kedua keluarga mempelai bisa saling mengkambing hitamkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini realita yang terjadi. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi keadaan kalut panik, kedua mempelai ini justru tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita lihat di sana, Bapak Ibu, mereka sadar dengan jelas, mereka sadar dengan benar. Karena itu mereka mengundang Yesus, mereka menghadirkan Yesus. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi kita melihat bahwa ada masalah yang terjadi di tengah-tengah perkawinan di Kana. Tetapi kita lihat di sana juga ada Yesus. Ada Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam membangun kebahagiaan, di dalam berumah tangga, membangun keluarga yang bahagia, tidak berarti bahwa tidak ada masalah, tidak berarti bahwa tidak ada pergumulan, tidak berarti bahwa kita bebas dari yang namanya konflik, tidak berarti bahwa kita bebas dari yang namanya masalah. Masalah itu akan ada, pergumulan itu akan tetap ada. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita fokus tidak kepada masalah, ketika kita tidak fokus kepada konflik, ketika kita tidak fokus kepada pergumulan, persoalan yang kita alami dan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, kita berfokus kepada Tuhan, maka kebahagiaan itu akan menjadi bagian dan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Realita yang terjadi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hilangnya kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan keluarga? Karena keluarga lebih cenderung fokus kepada pergumulan. Karena keluarga lebih cenderung fokus kepada masalah. Karena keluarga lebih cenderung fokus kepada persoalan. Pertikaian yang terjadi, mereka saling menyalahkan. Mereka suka saling mengkambing hitamkan satu dengan yang lain. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Anak-anak menyalahkan suami dan istri. Hilang yang namanya damai dan sukacita. Hilang yang namanya kebahagiaan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita kembali diingatkan supaya kita bisa mengalami yang namanya keluarga yang bahagia. Jangan berfokus kepada masalah. Jangan berfokus kepada tantangan hidup. Jangan berfokus kepada pergumulan hidup. Berfokuslah kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Solusi. Perkawinan di Kana adalah merupakan gambaran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyikapi setiap pergumulan dan persoalan hidup yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ini sangat amat penting bagi kita. Kebahagiaan di dalam keluarga merupakan dambaan dari semua orang, siapapun dia. Tetapi kebahagiaan ini Bapak Ibu harus diciptakan. Bagaimana kita menciptakannya? Kita harus berfokus kepada Sang Sumber yang sudah membentuk, yang sudah mendesain keluarga kita. Ini sangat amat penting bagi kita. Kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kita bisa membangun bahtera rumah tangga, kita bisa memiliki suami yang luar biasa, istri yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Itu adalah merupakan idenya Allah, idenya Tuhan. Karena itu apapun masalah yang hari ini kita alami, Bapak Ibu, dalam rumah tangga kita, mari kita bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Mari kita membangun mesbah doa. Berfokus kepada Tuhan artinya kita harus membangun mesbah doa. Membangun mesbah doa suami, istri, anak. Kita mengajak suami sebagai imam, mengajak semua keluarga besar untuk membangun mesbah doa, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita melakukan mesbah doa di dalam keluarga, kita akan melihat kehadiran Tuhan yang memulihkan keberadaan hidup kita, baik secara jasmania maupun secara rohani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang luar biasa, hari ini melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang hancur. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang bercerai. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang akhirnya hilang kebahagiaan. Karena mereka membiarkan diri dan hidup mereka diintervensi oleh situasi dan keadaan. Mereka membiarkan diri mereka dihantui, diintimidasi oleh berbagai macam masalah, pergumulan dan persoalan yang mereka alami. Sehingga terjadi yang namanya pertengkaran, sehingga terjadi yang namanya perselisihan. Suami, istri, anak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi pesan firman Tuhan sore hari ini adalah mari kita tanggalkan semua beban itu, pergumulan itu, kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mengajak istri kita mengajak suami kita mengajak anak-anak kita, menghadirkan Tuhan melalui mesbah doa. Maka kita akan mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Ketika di sana kita membangun mesbah doa keluarga, kita menyatukan seluruh kehidupan keluarga kita. Sehingga keluarga kita pun ikut mengalami, merasakan segala berkat yang disediakan oleh Tuhan. Jadi sangat amat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkawinan di Kana ini menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sore hari ini kita punya pergumulan, kalau kita punya permasalahan, hadirkan Yesus di dalam rumah tanggamu. Hadirkan Yesus di dalam masalahmu. Hadirkan Yesus di dalam segala pergumulan hidupmu. Dan alami mujizatnya. Mujizat di Kana masih berlaku bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berfokus hanya kepada Tuhan. Orang yang berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mempercayakan seluruh totalitas kehidupannya, keluarganya kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di pesta di Kana. Peristiwa yang memalukan, peristiwa yang sebenarnya akan menghancurkan reputasi dari keluarga mempelai ini, diatasi oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menekankan kepada kita pada sore hari ini, mujizat di Kana masih berlaku bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga mungkin dipermalukan, mungkin direndahkan, mungkin tidak dianggap, mungkin dilecehkan dan lain sebagainya. Berita yang sama, hadirkan Yesus dengan membangun mesbah doa keluarga. Bapak Ibu akan mengalami mujizat di Kana. Karena janjinya iya dan amin. Dia Allah yang hidup, dia yang berjanji. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan di dalam rumah tangga, itu akan terjadi, akan kita alami, akan kita rasakan.
ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berfokus hanya kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia sumber segala jawaban. Dialah yang telah mengambil inisiatif mendesain bahtera rumah tanggamu. Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan keluargamu. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak. Banyak orang yang sering kepada saya, Pak Misrai, pergumulan terlalu berat. Anak saya 3 orang, Pak Misrai. Mereka hari ini sudah kuliah. Mereka semua ada di strata 1. Ada yang strata 2. Semua berbicara tentang biaya. Semua berbicara tentang dana. Semua berbicara tentang uang, Pak Misrai. Sebagai orang tua, saya sudah tidak bekerja. Saya sudah tidak mampu memberikan kontribusi bagi anak-anak saya. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti ini, Pak Misrai, kami sudah tidak bisa bekerja. Dagangan kami kolaps. Bahkan modal kami harus raib. Karena kami harus mengambil dan menggunakannya untuk kebutuhan kami sehari-hari. Tapi saya berkata kepada suami istri ini, firman Tuhan berkata bahwa burung di udara dia pelihara. Apalagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ide pernikahan, ide keluarga, suami istri bisa dipersatukan bukan karena kemauan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anak yang hari ini dipercayakan di dalam kehidupan, bahkan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu, itu bukan karena kemauan Bapak Ibu, tetapi karena perkenanan Tuhan. Karena kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan. Dia bertanggung jawab atas kehidupan ketiga anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari serahkan semua kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Karena ketika kita fokus kepada masalah, pergumulan, dan persoalan hidup yang silih berganti terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, akan mengkerdilkan konsep dan cara berpikir saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tidak melihat kebesaran Tuhan. Firman Tuhan di ayat yang terakhir, Ia menyatakan kemuliaannya. Tujuan Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Agar melalui peristiwa apapun yang kita alami dan kita hadapi, Dia dimuliakan. Masalah, pergumulan, tantangan hidup yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mau membangun mesbah doa, ketika kita mau berfokus kepada Dia, Dia akan ubah hal-hal yang tidak mungkin. Dia akan ubah hal-hal yang mustahil menjadi hal-hal yang tidak mustahil. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangun mesbah doa. Tetap renungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan memperhitungkan segala sesuatu bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari kita sibukkan diri kita. Tidak dengan memfokuskan kepada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dan menguras energi kita, pikiran kita, tenaga kita. Sehingga membuat kita stres, membuat kita depresi, membuat kita menjadi sakit. Tetapi kita ubah fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia satu-satunya sumber pemberi solusi. Kita meminta Tuhan Yesus Kristus untuk mengendalikan seluruh totalitas kehidupan kita. Mengendalikan semua masalah, pergumulan, persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan hadirkan kebahagiaan. Mungkin ketika kita membangun mesbah doa bersama suami, istri, dan anak, kita belum melihat sesuatu terjadi. Tetapi hal yang terjadi dalam hidup kita, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kebahagiaan. Kita diberikan sukacita, kita diberikan damai. Sehingga kita dimampukan untuk melihat hanya kepada rencana keabadian Tuhan. Bukan kepada diri kita. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alami kebahagiaan dengan menciptakan kebahagiaan. Dengan menghadirkan Yesus. Dengan membangun mesbah doa. Menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Membaca merenungkan firman Tuhan. Mempraktikkan firman Tuhan. Dan kebahagiaan itu menjadi bagian hidupmu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mungkin banyak orang berkata kepada saya, Pak Misrai, saya sudah menghadirkan mesbah doa keluarga. Saya sudah berfokus kepada Tuhan. Tetapi situasi keadaan yang saya alami, suami justru menentang saya, istri justru menentang saya, anak-anak saya justru membangkang kepada saya. Rahasia firman Tuhan supaya kita tetap menjadi keluarga yang bahagia, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan harapkan dalam kehidupan keluarga Kristen adalah membangun yang namanya komitmen bersama. Membangun komitmen bersama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sana ada masalah, ada persoalan yang terjadi di dalam perkawinan yang Kana. Tetapi kita lihat ada hal yang luar biasa. Ada inisiatif Bapak Ibu. Ada inisiatif dari seorang ibu Yesus. Maria mengambil inisiatif. Dia datang kepada Yesus. Terjadi dialog yang luar biasa. Yesus berkata belum masanya, belum waktunya. Tetapi perempuan ini, kita lihat Yesus berkata perempuan, ini ibunya Bapak Ibu. Perempuan belum waktunya. Tetapi Maria tetap memandang luar biasa. Dia tetap proaktif, dia berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apapun apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata belum masanya. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa ada komitmen. Membangun komitmen bersama. Ada masalah, yes. Ada pergumulan, iya. Ada persoalan, iya, di dalam rumah tangga kita. Baik sebagai suami, istri, anak-anak kita, Bapak Ibu. Tetapi ketika ada komitmen bersama, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan pergumulan dan persoalan yang ada, maka akan ada solusi. Akan ada jalan keluar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita mengalami yang namanya kebahagiaan. Permasalahan yang hari ini terjadi, kita lihat di dalam peristiwa Kana ini Bapak Ibu. Yesus pun akhirnya, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membangun komitmen itu nggak mudah. Membangun komitmen, Bapak Ibu, kita berbicara tentang komitmen, kita sedang berbicara tentang janji, kita sedang berbicara tentang kesetiaan, kita sedang berbicara tentang suatu tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanggung jawab untuk bahagia tidaknya keluarga kita. Tidak ditentukan oleh situasi, tidak ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh masalah, tidak ditentukan oleh pergumulan yang hari ini kita alami dan kita hadapi. Tetapi ditentukan oleh seberapa besar komitmen saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap mempertahankan komitmen kita. Membangun komitmen bersama. Banyak orang hanya mau berkomitmen ketika suaminya ganteng, Bapak Ibu. Ketika suaminya sudah nggak ganteng, nggak bisa bekerja, Bapak Ibu, dia mulai galau panik. Dia mulai menyalahkan suami. Ada banyak orang hanya mau berkomitmen ketika istrinya cantik. Tetapi begitu istrinya memiliki anak 1, 2, dan 3, Bapak Ibu, komitmen itu mulai pudar. Menyedihkan. Ada anak-anak juga punya komitmen yang luar biasa untuk melayani orang tuanya. Untuk membalas jasa orang tuanya. Awal-awalnya dia melihat, mengalami, merasakan bagaimana perjuangan orang tuanya. Dia berupaya, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Tetapi ketika orang tuanya sudah berusia, lanjut usia, anak-anak ini mulai pudar komitmen mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang akhirnya membuat kebahagiaan keluarga itu hilang. Hanya komitmen di dalam keluarga itu yang akan membuat keluarga itu tetap bahagia. Membangun komitmen Bapak Ibu berbicara tentang kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Ada tantangan, ada pergumulan. Ada masalah, ada persoalan. Kita berbicara tentang komitmen, kita bersama-sama memikul tanggung jawab ini. Kita bersama-sama mencari solusi. Kita bersama-sama mencari jalan keluar. Ini yang namanya komitmen.
Komitmen tidak berbicara tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Komitmen tidak berbicara tentang siapa yang harus dikambing hitamkan. Tetapi komitmen berbicara bagaimana kita bersama-sama, suami, istri, dan anak. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Inilah arti komitmen. Entah mau baik keadaan kita, entah mau tidak baik keadaan kita. Kita bersama-sama berkomitmen, bergandengan tangan sebagai sebuah tim, sebagai sebuah komunitas, bersama-sama menyelesaikan masalah dan persoalan yang ada. Ketika ini terjadi Bapak Ibu, di dalam setiap rumah tangga Kristen, kebahagiaan itu sendiri akan terpencar keluar. Menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Hilangnya kebahagiaan di dalam rumah tangga Kristen karena tidak hadirnya komitmen secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah, tetapi justru memperbesar masalah. Komitmen ini dibutuhkan di dalam rumah tangga Kristen. Merindukan kebahagiaan yang sejati, kita harus sama-sama Bapak Ibu bekerja bersama-sama. Istri menolong suami, suami menolong istri, anak-anak menolong orang tua, sehingga berjalan beriringan secara bersama-sama. Dan ini dapat terrealisasi ketika ada komitmen secara bersama-sama. Pembagian tugas tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Sama-sama saling mendorong, saling memotivasi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini yang harus terjadi di dalam rumah tangga Kristen. Hilangnya kebahagiaan karena tidak hadirnya komitmen secara bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai macam pergumulan, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Masalah-masalah internal selalu senantiasa dibesar-besarkan. Kebahagiaan yang kita harapkan itu akan undur. Itu akan mulai pudar. Belum lagi masalah eksternal, masalah dari luar. Ada begitu banyak hal yang terjadi ketika kita tidak membangun yang namanya komitmen secara bersama di dalam keluarga. Kita tidak akan mampu menghadapi tantangan demi tantangan hidup. Sehingga akhirnya kebahagiaan yang luar biasa di awal-awal pertama kita membangun bahtera rumah tangga itu mulai terkikis. Mulai terkikis dan hilang yang namanya kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya saya dan Bapak Ibu saudara sekalian mau melihat di dalam keluarga mau bahagia. Hadirnya kebahagiaan, mari. Jangan saling menyalahkan, jangan memperlebar masalah. Jangan menjadi provokator. Satu dengan yang lain, anak, istri, suami. Tetapi mari bersama-sama sebagai keluarga kerajaan Allah. Duduk bersama-sama, menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Hal yang ketiga, yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga agar kita mengalami kebahagiaan. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Mistrai, saya sudah membangun komitmen bersama-sama. Tetapi itu tidak terrealisasi hingga hari ini. Kami tidak pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Kami tidak pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian kebenaran firman Tuhan. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hal yang terurgen dari kedua poin yang di atas Bapak Ibu adalah membangun komunikasi aktif. Membangun komunikasi aktif. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membangun komunikasi aktif. Ini harus kita lakukan. Perkawinan di Kana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita baca. Kita lihat masalah ada, pergumulan ada, tantangan ada, anggur habis. Tetapi kita lihat ada komunikasi yang aktif. Komunikasi yang aktif Bapak Ibu. Nah, realita yang hari ini terjadi di dalam rumah tangga Kristen adalah hilangnya komunikasi aktif. Komunikasi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini komunikasi secara verbal. Banyak keluarga-keluarga Kristen Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hanya verbal, lisan. Tetapi juga harus ada yang namanya non-verbal, tulisan. Dua komunikasi ini tidak bisa dipisahkan. Dua komunikasi ini merupakan komunikasi seperti mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Komunikasi verbal dan non-verbal ini harus seimbang. Artinya harus apa ada, tidak hanya sekedar kata. Yang dimaksudkan dengan komunikasi
verbal itu tidak hanya sekedar kata, tetapi harus diwujudnyatakan dalam non-verbal, melalui tindakan nyata. Jadi lewat kata, tetapi juga harus dipraktikkan lewat sikap kita, tindakan kita. Hilangnya kebahagiaan di dalam keluarga-keluarga Kristen hari ini, karena hanya sekedar verbal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, komunikasi ini sangat penting Bapak Ibu. Realita yang hari ini terjadi Bapak Ibu, komunikasi di dalam rumah tangga. Banyak orang hari ini karena kurangnya pengertian, karena kurangnya pemahaman, sehingga akhirnya menggadaikan kebahagiaan mereka dalam hal-hal yang simpel, dalam hal-hal yang sepele. Pakar-pakar yang meneliti tentang efektifnya komunikasi dalam keluarga, mereka mencatat bahwa wanita atau istri itu berkomunikasi sehari itu 50.000 kata. Ini sangat amat penting. Sedangkan suami Bapak Ibu, menurut penelitian, itu suami berkomunikasi itu 25.000 kata. Nah, seringkali hilangnya kebahagiaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut Leslie Parrott, dia berkata bahwa hilangnya kebahagiaan suami Bapak Ibu 24.150 kata. Sehingga ketika dia kembali ke rumah, istri Bapak Ibu baru menghabiskan 25.000 kata. Ketika istrinya ingin untuk ngobrol Bapak Ibu, suaminya hanya menjawab iya, sepatah kata, iya atau tidak. Sehingga apa Bapak Ibu? Yang terjadi adalah komunikasi istri itu tidak terpenuhi. Komunikasi istri tidak terpuaskan. Sehingga akhirnya istri mulai Bapak Ibu menaruh curiga terhadap suaminya. Ini masalah yang terjadi. Nah, ketika tidak dikomunikasikan dengan baik Bapak Ibu, menjadi bencana di dalam rumah tangga Kristen. Karena itu pentingnya istri memahami, pentingnya suami juga memahami istri. Komunikasi antara suami dan istri dua hal yang berbeda. Nah, seringkali ini Bapak Ibu, rumah tangga Kristen menjadi hancur, rumah tangga Kristen menjadi hilang gairah, semangat, kebahagiaan, karena tidak dikomunikasikan dengan baik. Beda hal lain lagi dengan anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak pun cara berkomunikasi berbeda. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu berbeda. Nah, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan ini dengan baik, ini akan menjadi masalah bagi rumah tangga kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita penting harus meningkatkan komunikasi di dalam rumah tangga kita. Zaman yang serba canggih, zaman yang luar biasa hari ini, kita disuguhi dengan begitu banyak perkembangan teknologi. Banyak orang hari ini Bapak Ibu membangun komunikasi di dalam rumah tangga hanya komunikasi basa-basi. Jadi menurut Leslie Parrott ada 5 tingkatan komunikasi Bapak Ibu. Yang pertama itu melalui tanggapan apa? Komunikasi melalui apa? Sapaan. Ayah kepada anak, ayah kepada istri, anak kepada ayah, sebaliknya. Bapak Ibu, ini hanya basa-basi. Nah, kalau ini terjadi di dalam rumah tangga Kristen, kebahagiaan yang kita dambakan, kebahagiaan yang kita rindukan itu tidak akan pernah kita capai. Tetapi ada tingkat kedua yang menurut Leslie Parrott, dia berkata bahwa ini tingkat apa? Berbagi informasi. Keluarga-keluarga Kristen hari ini Bapak Ibu, karena adanya gadget yang begitu luar biasa, hari ini masuk di dalam rumah tangga, ayah, anak, istri, itu hanya sekedar berbagi informasi. Masing-masing sibuk dengan apa Bapak Ibu? Sibuk dengan bisnis mereka, sibuk dengan agenda-agenda mereka. Suami dengan agendanya, istri dengan agendanya, anak-anak dengan agendanya. Sehingga hilang yang namanya keharmonisan di dalam rumah tangga. Ini Leslie Parrott berkata bahwa ini sesuatu yang hari ini terjadi di seluruh belahan dunia. Bahkan Leslie Parrott juga berkata bahwa tingkatan yang ketiga Bapak Ibu, ini tingkatan yang luar biasa. Menurut dia ini tingkatan yang paling bagus. Karena apa? Di dalam rumah tangga yang harus terjadi ada ide, ada gagasan, ada pendapat. Masing-masing di dalam rumah tangga Bapak Ibu, Tuhan menganugerahkan ada 5 orang, ada 6 orang, ada 10 orang. Masing-masing memiliki konsep dan cara berpikir yang berbeda-beda. Kebahagiaan itu akan tercipta dengan baik ketika masing-masing ide-ide yang ada, gagasan-gagasan yang ada disatukan
dikomunikasikan dengan baik. Istri berbeda dengan suami, suami berbeda dengan istri, anak berbeda dengan ayah, ibu. Ini harus dikomunikasikan dengan baik. Maka akan tercipta yang namanya kebahagiaan. Rumah tangga Kristen hari ini hancur di dalam dunia ini, Bapak Ibu, karena tidak hadirnya komunikasi yang aktif, baik itu antara suami anak. Nah, dia berkata bahwa mari kita bangun ini, ide, pendapat, dan lain sebagainya. Ini harus dicetuskan, ide ini harus dikembangkan. Perbedaan menurut Leslie Parrott, perbedaan itu indah, perbedaan itu sesuatu yang asik, perbedaan itu sesuatu yang mengasihkan, karena di sanalah kreativitas itu tercipta. Tetapi ketika kreativitas itu tercipta tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik, kreativitas itu menjadi bencana di dalam keluarga Kristen sehingga hilang yang namanya kebahagiaan. Leslie Parrott juga berkata bahwa tingkatan komunikasi yang kelima yang Leslie Parrott ungkapkan adalah apa, Bapak Ibu? Curhat. Nah, curhat ini lebih asik. Karena ini berbicara tentang rasa. Antara ayah dan anak, antara istri dan suami, suami dan istri, anak dan orang tua. Ini akan terjalin dengan indah. Karena apa? Curhat. Jadi tidak ada lagi yang disembunyikan. Ada kejujuran, ada keterbukaan. Ini tingkatan komunikasi yang menurut Leslie Parrott akan menghadirkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Ini juga yang terjadi, Bapak Ibu, di dalam peristiwa Kana. Ada komunikasi yang intens. Kita jangan mudah menyerah. Kita lihat di sini komunikasi yang terjadi dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ada komunikasi yang intens. Nggak pernah lelah, nggak pernah bosan. Bapak Ibu, sekalipun Yesus merespon dengan cara yang berbeda, Ibu Yesus tidak pernah berhenti. Dia berkata, ya kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Apa yang dia perintahkan kamu harus lakukan. Nah, hal yang sama juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah keluarga-keluarga Kristen. Keluarga yang bahagia itu ditentukan dengan berbagai macam kreativitas yang ada. Dan meminta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak lelah. Untuk terus berkomunikasi. Lakukan bagian kita masing-masing. Mari kita lakukan bagian kita masing-masing. Keterbukaan, Bapak Ibu. Terbuka satu dengan yang lain. Maka akan tercipta yang namanya kebahagiaan. Adanya keterbukaan ini, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketiga poin ini ketika kita lakukan dalam rumah tangga kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memfokuskan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang membangun kebersamaan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang aktif untuk berkomunikasi. Membangun komunikasi aktif. Baik itu suami, istri, dan anak-anak bersama orang tua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian mau mengalami kebahagiaan di dalam keluarga kita, mari lakukan ketiga poin ini. Dan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 133 berkata, seperti apa Bapak Ibu? Kita sama-sama menyanyi, sering kali kita nyanyikan itu. Seperti embun di gunung Hermon akan mengalir ke janggut dan jubahnya turun mengalir kemana-mana. Ketiga poin ini kita lakukan, kita juga akan mengalami yang namanya mujizat di Kana terjadi di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua boleh mempraktikannya, mengamalkannya, dan menjadi berkat, dan menerima kebahagiaan sejati yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.